warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Nabila Hidayah dengan nomor NIM 06031382328878, program studi pendidikan ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ekonomi digital dengan dosen pengampu Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi digital Heyzin sebagai media pembuatan digital storybook berbasis kecerdasan buatan AI untuk membantu visualisasikan konsep abstrak dalam pembelajaran ekonomi dengan studi kasus materi yaitu pasar dan terbentuknya harga untuk materi kelas 10 SMA. Semoga video ini bisa memberikan gambaran bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan secara inovatif dalam dunia pendidikan. Heyzin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengubah dokumen seperti PDF menjadi flipbook, interaktif, atau buku digital yang bisa dibuka seperti membalik halaman buku sungguhan. Nah, aplikasi ini cocok digunakan untuk yang pertama adalah media pembelajaran, kedua adalah modul digital, ketiga adalah digital storybook, dan yang keempat adalah majalah, bahkan e-book interaktif. Nah, beberapa fitur utama dari aplikasi Heyzin antara lain yang pertama adalah flipbook interaktif, di mana halaman ini bisa dibuka dan dibalik seperti buku sungguhan, dan yang kedua adalah multimedia, di mana bisa menambahkan audio, video, link, hingga animasi. Yang ketiga adalah teks interaktif dan zoom tampilan. Keempat adalah berbasis online tanpa install terlebih dahulu untuk aplikasi Heyzin. Dan yang kelima adalah link sharing otomatis, di mana storybook ini bisa langsung dibagikan ke siswa melalui link. Dalam pembelajaran Heyzin berfungsi sebagai yang pertama yaitu media visual interaktif. Kedua adalah sarana penyampaian materi secara naratif. Ketiga yaitu media pembelajarannya itu mandiri. Keempat, media evaluasi berbasis digital. Lalu kelebihan aplikasi Heyzin antara lain yang pertama mudah digunakan. Kedua, tampilannya itu menarik dan modern. Ketiga, interaktif dan tidak membosankan. Keempat, bisa diakses melalui HP, bahkan laptop. Kelima, cocok untuk pembelajaran digital seperti hybrid. Adapun kelemahan Heyzin yaitu yang pertama harus terhubung internet, kedua versi gratis memiliki batasan fitur, ketiga tidak bisa sepenuhnya digunakan secara offline. Nah, langkah penggunaan Heyzin secara singkat, yang pertama kalian buka terlebih dahulu website heyzin.com, kedua kalian login menggunakan email, ketiga kalian upload file PDF materi, keempat kalian atur terlebih dahulu tampilan flipbooknya, kelima tambahkan audio, video, atau link, dan jika semua telah selesai, bagian keenamnya kalian publish dan bagikan link ini ke siswa. Pembuatan digital storybook berbasis AI ini menggunakan 7 aplikasi yang saling terintegrasi, dimulai dari tahapan perencanaan hingga publikasi akhir di Heyzin. Nah, alur kerja terdiri dari 3 tahapan utama yaitu praproduksi, produksi, dan postproduksi. Yang pertama, praproduksi, di mana perencanaan narasi melalui ChatGPT digunakan untuk menyusun yang pertama alur cerita pembelajaran ekonomi, kedua dialog antara tokoh, ketiga adalah materi konsep pasar, permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Lalu, ChatGPT ini mempercepat penulisan naskah cerita, namun tetap dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memvalidasi materi tetap akurat dan sesuai dengan kurikulum. Kedua adalah produksi visual dan animasi, di mana di sini kita menggunakan yang pertama yaitu Gemini AI digunakan untuk menghasilkan ilustrasi karakter dan latar belakang cerita berbasis gambar. Nah, yang kedua itu Canva berfungsi sebagai media utama untuk menyusun desain dari halaman, layout storybook, teks, dan ilustrasi.
Nah, yang ketiga ada Agnes AI, di mana digunakan untuk memberikan efek gerak pada gambar statis sehingga cerita ini menjadi lebih hidup dan dinamis. Yang ketiga adalah post produksi dan distribusi. Di sini kita menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama adalah Google Audio AI. Nah, ini mengubah teks cerita menjadi suara narasi otomatis. Nah, yang kedua ada Hezin, berperan sebagai platform utama untuk mengubah file PDF dari Canva menjadi flipbook digital interaktif yang bisa dibagikan melalui link. Nah, yang ketiga ada CapCut, digunakan untuk mengedit video dokumentasi versi video dari digital storybook dengan menambahkan animasi, transisi, subtitle, dan musik latar belakang. Ini digunakan untuk bagian kesimpulan. Kalian bisa lihat untuk storybook yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mendesain untuk Hezin ini. Nah, kita buka Canva terlebih dahulu. Pada Canva kita cari kolom pencaharian dan cari storybook. Nah, tampilannya akan seperti ini. Karena ini banyak pilihan, aku pilih sampul book. Dan untuk gambarnya aku pilih di Gemini. Nah, setelah ada gambarnya, kalian masukkan gambarnya terlebih dahulu. Lalu cari image plane di aplikasi di bagian Canva ini. Dan jika sudah, kalian atur seperti yang ada di video ini. Jika sudah pas, kalian klik simpan. Nah, setelah itu kalian pergi ke GPT. Nah, kalian masukkan from untuk ceritanya. Nah, di sini kalian klik teks dan masukkan formnya, lalu dirapikan, dan inilah hasilnya untuk pembuatan storybook. Di sini aku ada contoh yang sudah aku buat. Nah, untuk penyimpanan ke Hezin, kalian tinggal klik bagikan, lalu klik lihat semua. Nah, cari Hezin. Nah, setelah itu kalian klik dan jangan lupa kalian klik semua lalu simpan. Dan jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Dan untuk yang lainnya kalian ikuti seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana sih cara penerapan pada pembelajaran ekonomi tentang materi pasar dan terbentuknya harga untuk kelas 10 SMA. Hezin ini digunakan untuk membuat digital storybook ekonomi yang berisi halaman pertama yaitu pengantar cerita tentang kehidupan di pasar tradisional dan modern. Nah, di halaman kedua, pengertian tentang pasar, jenis-jenis pasar, dan sebagainya. Lalu yang di halaman ketiga, ceritanya ini interaktif tentang penjual dan pembeli. Lalu di halaman keempat, terdapat kurva permintaan dan kurva penawaran. Lalu disajikan dalam bentuk visual animasi. Dan di halaman kelima, yaitu proses terbentuknya keseimbangan. Lalu di halaman keenam, latihan soal interaktif untuk siswa melalui storybook ini, bahkan ada kesimpulan dari semua materi yang telah disajikan. Siswa ini tidak hanya bisa membaca teori, tetapi juga bisa melihat visualisasi kurva, mendengar narasi suara, mengakses video pembelajaran dan penjelasan, mengisi kuis langsung di dalam buku digital ini. Sehingga konsep pasar, permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan yang bersifat abstrak bisa dipahami secara mendalam dan konkret, bahkan lebih menarik dalam storybook ini. Manfaat bagi guru yaitu yang pertama mempermudah penyampaian materi secara abstrak, kedua media ajarnya lebih inovatif, ketiga yaitu peningkatan minat belajar siswa, keempat yaitu mempermudah pembelajaran digital.
Lalu manfaat bagi siswa yaitu yang pertama adalah belajarnya lebih interaktif, kedua tidak membosankan, ketiga bisa belajar secara mandiri, keempat lebih mudah memahami kurva, dan proses terbentuknya harga. Nah, dengan menggunakan Heyzin ini, pembelajaran ekonomi menjadi lebih visual, menarik, kontekstual, karena berbasis teknologi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Heyzin ini merupakan media pembelajaran digital yang sangat efektif untuk membuat digital storybook berbasis AI. Nah, khususnya dalam pembelajaran ekonomi pada materi yang sekarang yaitu pasar dan terbentuknya harga. Heyzin ini mampu mengubah materi yang abstrak menjadi lebih konkret, visual, dan interaktif, sehingga baik guru maupun siswa dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna. Demikian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan media pembelajaran digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.